Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gua Andres Kawali. Kali ini saya ingin memberikan informasi tentang 7 hal yang berkaitan dengan ancaman ya buat teman-teman semua yang merasa dirinya karyawan dari Undang-Undang Omnibus Law. Nah, pada dasarnya Undang-Undang Omnibus Law adalah suatu peraturan hukum atau undang-undang yang menyatukan peraturan hukum atau undang-undang itu 79 undang-undang ya, disatukan menjadi suatu bentuk peraturan yang tidak terpeta-petakan. Ya, itulah yang dinamakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yaitu Omnibus Law. Seperti yang teman-teman pahami, dari rancangannya sehingga pada akhirnya hari ini ada isu bahwa disahkan undang-undang tersebut, begitu banyak penolakan ya, terutama dari kaum buruh. Kenapa pada dasarnya undang-undang ini ditolak? Karena memang mengandung hal-hal yang merugikan, ditafsir ya, diduga merugikan ya kaum buruh itu sendiri. Apa aja ya yang kemungkinan ancaman bagi teman-teman buruh atau kerugian bagi teman-teman buruh dari Omnibus Law ini? Saya mencatat ada 7 hal. Yang pertama, para buruh atau pekerja tidak lagi digaji berdasarkan UMP ya, tapi nanti ya ada rencana dari undang ini untuk digaji berdasarkan jam kerja. Catatannya adalah barang siapa yang bekerja selama 40 jam dalam seminggu, maka besar kemungkinan dia tetap menerima upah berdasarkan UMP. Masalahannya yang ditolak oleh buruh adalah berat dugaan ketika dalam seminggu istilahnya buruh itu tidak memenuhi jam kerjanya 40 jam, besar kemungkinan buruh yang bersangkutan tidak menerima upah berdasarkan UMP. Yang kedua, ancaman bagi teman-teman buruh adalah setiap teman-teman yang sakit atau misalnya cuti karena lahiran atau cuti karena berangkat umroh atau melakukan suatu kewajiban ibadahnya, maka karyawan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan gaji karena menurut undang tersebut pekerja tersebut tidak sedang melakukan suatu pekerjaan, maka oleh sebab itu dia tidak wajib untuk diberikan upah. Terus yang ketiga, ancaman dari undang Omnibus Law adalah pemangkasan yang namanya jumlah pesangon ya. Jadi ada wacana bahwa Omnibus Law ini pada akhirnya nanti pesangon itu akan dipotong, dan ini menjadi kerugian ya kalau misalnya pada akhirnya undang-undang ini benar-benar disahkan. Terus yang keempat, jadi ancaman untuk para pekerja atau buruh adalah perluasan outsourcing. Nah, outsourcing itu sendiri diganti artinya menjadi fleksibilitas pasar kerja ini dilihat bahwa dalam kebijakan ini pada akhirnya nanti buruh atau pekerja tidak mendapatkan kepastian ya pengangkatan untuk menjadi karyawan tetap ya. Kemungkinan besar nanti karyawan itu atau buruh akan digantung-gantungkan gitu loh, karena tidak adanya suatu tolak ukur kepastian untuk menjadi karyawan tetap. Nah, ancaman yang kelima buat teman-teman buruh dari Omnibus Law adalah undang-undang ini membuka ruang yang cukup lebar untuk yang namanya tenaga kerja asing atau TKA. Dalam hal ini yang unskilled ya, artinya yang tenaga kerja yang memang serabutan lah bahasa kasarnya ya. Nanti kemungkinan besar undang-undang ini memberikan kesempatan untuk mereka masuk, sehingga apa? Pekerja atau orang-orang Indonesia yang pada umumnya unskilled, yang gak punya skill, merasa semakin tersingkirkan, sehingga mereka besar kemungkinan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena menurut undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya ya, yang boleh didatangkan ya, diizinkan untuk bekerja di Indonesia adalah karyawan yang punya skill, yang kira-kira dalam suatu pekerjaan itu orang Indonesia tidak mampu mengoperasikan suatu alat yang besar, alat produksi, sehingga membutuhkan orang luar untuk mengoperasikan mesin itu, dengan catatan ya dia harus melibatkan orang kita untuk sekaligus memberikan pelatihan. Nah, itu mestinya apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Nah, ancaman buat buruh dari Omnibus Law yang ke-6 adalah
tidak adanya jaminan hari tua atau dana pensiun mungkin ya. Ini menjadi gambaran hal-hal yang memang menjadi penolakan dari para buruh, sehingga ketika kamu sudah bekerja bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan di suatu perusahaan itu, kemungkinan besar ya jaminan hari tuamu tidak lagi dijamin seperti undang-undang tenaga kerja sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bahwa Omnibus Law sesungguhnya tidak cocok bagi Indonesia. Bahwa Indonesia mengandung sistem hukum common law, dan Omnibus Law ini cenderung didapatkan di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law. Artinya apa? Bahwa undang-undang Omnibus Law, bahwa Omnibus Law ini menurut saya pribadi dan menurut para pakar hukum juga, beberapa pakar hukum, sesungguhnya ya bertabrakan dari segi teori yang menjadi berlaku di Indonesia pada umumnya. Nah, kurang lebih itu yang menjadi ancaman ya buat teman-teman dari Omnibus Law itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang mohon ditambahkan ya, mudah-mudahan supaya kita mendapatkan informasi hukum yang sama. Paling itu saja. Baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua Andreas, bye.